اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada subuh hari ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari Mukhtasar Ahkamis Siyam, dan ini adalah pembahasan terakhir kita berkaitan dengan puasa setelah kita menjelaskan tentang Lailatul Qadar di pertemuan sebelumnya. Maka di pembahasan terakhir ini akan disebutkan tentang ahkam zakatil fitr, hukum-hukum terkait dengan zakat fitri. Nah, zakat al-fitri, maka ibadah yang satu ini karena diwajibkan di bulan Ramadan dan di penghujung Ramadan, maka penting kiranya untuk kita mengetahui beberapa permasalahan dan hukum terkait dengan zakat fitri, cara mengeluarkannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, tentunya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Zakatul fitri terdiri dari dua kata, yaitu kata zakat dan kata al-fitr. Zakat secara bahasa itu bermakna yang bersih dan mensucikan. Itu arti dari zakat, suci atau bersih dan mensucikan. Dan terkadang zakat juga bisa bermakna an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Itu makna dari zakat. Iya. Dan terkadang diartikan dengan al-barakah, keberkahan. Karena al-barakah itu selalu tumbuh dan berkembang kebaikan yang ada di dalamnya. Iya. Maka itu zakat secara bahasa. Adapun zakat menurut istilah syariat, maka zakat terbagi dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Ada zakat yang wajib dan ada zakat yang sunnah. Kalau zakat sunnah, ini yang lebih dikenal dengan istilah sedekah, infak, yang memang bersifat sunnah. Nama lainnya adalah zakat sunnah. Nah, adapun pembagian zakat terkait dengan zakat yang wajib, maka dia ada dua, tidak ada yang ketiga. Jadi zakat yang wajib ada dua. Yang pertama zakatul mal, zakat berkaitan dengan harta. Dan yang kedua zakat fitri. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Adapun zakat mal, nah ini di pembahasan terkait dengan penjelasan tentang hal tersebut, ini cukup panjang. Yang intinya kalau berbicara tentang zakat mal, itu berbicara tentang 4 perkara. Yang pertama zakat terhadap al-asman, yaitu emas dan perak, ya. Dan yang senilai dengan itu yaitu mata uang. Kemudian yang kedua zakat
pertanian, ya. Yang ketiga zakat peternakan, dan yang keempat zakat perdagangan. Ini yang dibicarakan oleh para ulama terkait dengan zakat mal. Nah, dan ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita berpusat pada zakat wajib jenis yang kedua, yaitu zakatul fitri. Zakat fitri. Nah, kita sudah paham makna dari zakat itu. Sekarang al-fitri. Apa makna dari al-fitri? Zakatul fitri. Apa maknanya al-fitri? Al-fitri bermakna berbuka. Jadi zakat fitri artinya zakat karena berbuka. Dan ini kaitannya dengan waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat fitri ini, yaitu pada saat sudah tidak lagi berpuasa, yaitu di saat sudah berbuka di akhir Ramadan dan memasuki satu Syawal. Nah, maka disitulah diwajibkannya zakat fitri. Iya, sebagian orang atau keumuman orang menamakan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, sebenarnya kalau dari sisi penamaan yang lebih tepat kalau disebut dengan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Nah, karena itu yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah menyebut zakat fitrah, tetapi yang Nabi sebut zakat fitri. Nah, kalau mau disebut fitrah, maka hilangkan kata zakatnya, jadi disebut al-fitrah saja. Tetapi kalau ditambahi kata zakat, maka tak marbutahnya dihilangkan, disebut zakat fitri. Nah, itu yang lebih tepat. Nah, dinamakan dengan al-fitrah. Kenapa? Al-fitrah itu bermakna al-khilqah, penciptaan. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu bermakna penciptaan. Jadi zakat fitri terkadang disebut dengan al-fitrah. Kenapa? Karena zakat fitri ini kaitannya terhadap jiwa manusia, bukan berkaitan pada hartanya. Makanya berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu diwajibkan bagi orang-orang yang kaya, yang hartanya mencapai nisab. Tetapi kalau zakat fitri itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan orangnya kaya. Terkadang orang miskin juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitri, asalkan terpenuhi syarat padanya. Nanti akan disebutkan syarat mengeluarkan zakat fitri itu. Yang jelas, kalau zakat fitri itu tidak diharuskan orang yang mengeluarkannya harus orang kaya. Orang miskin pun terkadang diwajibkan mengeluarkan zakat fitri. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kapan diwajibkannya zakat fitri ini? Kapan diwajibkannya zakat fitri ini? Ini dalam sejarah di tahun berapa mulai diwajibkan kepada kaum muslimin zakat fitri? Nah, tidak ada keterangan yang jelas di dalam hal ini yang sharih menyebutkan hal tersebut. Hanya yang zahir, yang nampak wallahu alam, bahwa zakat fitri ini pertama kali diwajibkan itu di saat diwajibkannya puasa Ramadan. Dan kita tahu bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Maka zakat fitri juga mengikut pada puasa Ramadan. Dia pun diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, maka di saat itulah kaum muslimin ya sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakatul fitri. Ini sebagaimana keterangan dari Syekh Ibnu Jibrin rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Apa hikmah dari disyariatkannya zakat fitri ini? Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya itu disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Abu Daud.
Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dan hadits ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di mana Ibnu Abbas berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin." Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Hikmahnya apa? Hikmahnya ada dua. Ini hikmah disyariatkannya zakat fitri. Yang pertama, tuhratan lis-shaim minal laghwi war rafath. Untuk mensucikan orang yang berpuasa dari al-laghwi war rafath, dari kesia-siaan dan dari ucapan-ucapan yang kotor. Ini pada saat dia berpuasa mungkin banyak hal-hal yang sia-sia yang dia lakukan. Nah, mensucikan hal tersebut dengan mengeluarkan zakat fitri. Ini hikmah yang pertama. Dan hikmah yang kedua, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin. Iya, untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, maka ini hikmah disyariatkannya zakat fitri. Dan juga disebutkan oleh para ulama hikmah yang lain, yakni dalam rangka untuk mendidik kaum muslimin agar berada di atas akhlak yang mulia. Dia punya kepedulian sosial yang tinggi kepada saudaranya sesama muslim. Nah, dan dia suka membantu orang lain. Dan ini menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi kepada sesama saudara muslim. Dan ini adalah akhlak yang sangat mulia. Nah, dan juga kita keluarkan zakat fitri tentunya dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berhasil menggenapkan puasa di bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk syukur kita, keluarkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kita zakatkan. Nah, untuk kita zakatkan. Baik, maka ini terkait dengan hikmah dari disyariatkannya zakatul fitri, zakat fitri. Sekarang hukumnya apa? Nah, di sini penulis menerangkan tentang hukmuha, hukum dari mengeluarkan zakat fitri itu. Kata beliau di sini wajibatun. Hukumnya adalah wajib. Iya, hukumnya adalah wajib. Dan ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, bahkan sebagian ulama menukil ijma akan hal tersebut. Sebagian ulama menukil ijma akan hal tersebut. Namun sebagiannya menyebutkan bahwa itu adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Makanya di sini Syekh berkata, wa wujubuha alaihi jumhurul ulama. Dan wajibnya zakat fitri itu sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama. Nah, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Maka hukumnya wajib. Kalau wajib, siapa yang meninggalkannya, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Nah, mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Surat Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka, artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Ditafsirkan oleh sebagian sahabat bahwa ayat ini berbicara tentang zakat fitri. Jadi Allah nyatakan sungguh telah beruntung orang-orang yang mengeluarkan zakat fitri. Pemahaman kebalikan dari ayat ini, merugi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat fitri. Ini menunjukkan kewajiban. Sebab tidaklah disebutkan kerugian, melainkan dia telah menanggung sesuatu yang itu merupakan perbuatan dari dosa. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis, maka di sini disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan ucapannya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hur wadh-dhakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Iya. Jadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Imam Al-Bukhari, Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Nah, ini tegas ya. Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Sa'an min tamrin. Jenisnya apa? 1 sa' dari kurma. Dikeluarkan 1 sa' dari kurma. Akan kita sebutkan berapa 1 sa' itu. Aw sa'an min sya'ir, 1 sa' dari gandum. 'Alal 'abdi wal hur, diwajibkan dikeluarkan oleh seorang budak atau orang yang merdeka. Wadz-dzakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan. Was-saghiri wal kabir minal muslimin, anak kecil ataupun orang dewasa dari kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Nabi perintahkan supaya zakat itu ditunaikan, ini zakat fitri ditunaikan sebelum manusia keluar menuju salat. Ini salat Id. Sebelum salat Id sudah dikeluarkan zakat fitrinya. Sebab kalau nanti dia keluarkan setelah salat Id, maka tidak dianggap zakat fitri. Makanya zakat fitri itu ada batas waktunya, ada waktu permulaan, ada waktu berakhirnya. Waktu berakhirnya zakat fitri itu sebelum imam menegakkan salat Id, sebelum selesai salat Id. Kalau dia keluarkan zakat fitri setelah selesai Id, maka itu dianggap sedekah biasa, bukan dianggap zakat fitri. Nah, ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini hadis ya yang menyebutkan hal tersebut, dan sebagian ulama seperti yang tadi kita sebutkan menukilkan ijma, seperti Imam Ibnul Mundir rahimahullah, beliau berkata wa ajma'u ala anna shadaqatal fitri fardun, dalam kitab beliau Al-Ijma'. Iya, bahwa para ulama sepakat bahwa zakat fitri hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini terkait dengan hukum dari mengeluarkan zakat fitri itu, dan telah kita sebutkan ya bahwa hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Taib. Kemudian di sini beliau bahas waktuha, waktu mengeluarkan zakat fitri ini. Nah, ini yang tadi ingin kita sebutkan. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, amma bidayatu waqtiha fatajibu ibtidaan bintihai syahri Ramadan. Adapun permulaan waktu disyariatkannya zakat fitri, fatajibu ibtidaan bintihai syahri Ramadan, maka awal diwajibkannya adalah dengan selesainya atau berakhirnya bulan Ramadan. Berarti selesai bulan Ramadan itu di sore hari, entah tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Nah, jadi awal permulaannya itu ketika sudah terbenam matahari di akhir Ramadan. Karena kalau sudah terbenam matahari di akhir Ramadan, sudah otomatis malam itu adalah 1 Syawal. Malam 1 Syawal. Nah, disitulah awal diwajibkannya zakat fitri. Maksudnya apa? Wajib dikeluarkan di waktu itu. Nah, kemudian kata beliau, wa yajuzu taqdimu al-yaum wal yaumaini was salasah. Dan boleh untuk mendahulukannya, untuk dikeluarkan sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelum itu, sebelum 1 Syawal, di malam 1 Syawal. Kata beliau, idahtija ila dzalik, apabila hal tersebut memang dibutuhkan.
Wa akhir waktiha, dan akhir waktunya, akhir dari waktu mengeluarkan zakat fitri, sholatul id, adalah sampai sholat id. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, tidak boleh selesai sholat id baru dia keluarkan zakat fitri. Wa ba'da sholatil id takunu sadaqah minas sadaqat. Adapun mengeluarkannya setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sedekah biasa. Nah, wa amma ta'jiluha min nisfi syahri wa min awwali syahri fahadha ghairu sahih. Adapun mempercepatnya, ini mengeluarkan zakat fitri di pertengahan Ramadan atau bahkan dari awal bulan Ramadan, maka ini tidak benar kata beliau. Itu keliru. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat fitri di pertengahan Ramadan, harusnya di akhir. Bahkan kata beliau wala tuqbal, dan tidak diterima kalau dia keluarin zakat fitrinya di pertengahan Ramadan atau di awal Ramadan. Harusnya apa? Di akhir Ramadan. Makanya termasuk kekeliruan ya kalau ada orang yang zakat fitrinya belum di akhir Ramadan. Nah, tadi kita sudah sebutkan. Jadi dalam mengeluarkan zakat fitri ini, kata para ulama, ada waktu wajib, ada waktu sunnah, dan ada waktu dibolehkan. Ada waktu wajib, ada waktu sunnah, dan ada waktu dibolehkan. Waktu wajib adalah ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, yang ketika itu sudah masuk malam 1 Syawal. Itu waktu wajibnya. Waktu sunnahnya adalah ketika sebelum keluar untuk sholat id di pagi hari. Sebelum keluar sholat id, dia keluarkan zakat fitri. Itu waktu sunnahnya. Tapi ini kan mungkin sangat mepet sekali. Tapi itu justru waktu yang sunnahnya, yang paling utamanya. Dan waktu bolehnya sehari atau 2 hari sebelum itu. Sehari atau 2 hari sebelum itu. Kata ulama, sehari atau 2 hari sebelum malam 1 Syawal, itu adalah tanggal 28 Ramadan. Tanggal berapa? 28 Ramadan. Itulah waktu dibolehkan mengeluarkan zakat fitri, tanggal 28. Sebelum itu maka hukumnya tidak boleh. Sebelum itu maka hukumnya tidak boleh. Menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama insyaallah taala. Nah, ya berdasarkan asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Umar menyebutkan para sahabat Nabi SAW, mereka mengeluarkan zakat fitri ya biyaumin au yaumain, 1 hari atau 2 hari sebelum Id. 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Kata Syekh bin Baz, ya tepatnya tanggal 28 Ramadan. Tepatnya tanggal 28 Ramadan. Tapi bagaimana kalau ada orang yang mengeluarkan zakat fitri sebelum itu? Kalau dia serahkan kepada amil zakat yang mengurusi zakat, itu tidak ada masalah. Asalkan amil zakat ini nanti mengeluarkannya di akhir Ramadan. Nah, jadi dia wakilkan untuk nanti menyerahkan kepada fakir miskin di akhir Ramadan. Boleh saja begitu. Ada orang misalnya zakat pada hari ini, ya kan? Tetapi dia tidak langsung kepada fakir miskin. Kalau dia langsung kepada fakir miskin, ini tidak boleh. Nanti tanggal 28 baru boleh. Tetapi kalau dia serahkan kepada amil zakat atau yang mengurusi zakat itu, tidak ada masalah. Asalkan nanti amil zakat ini mengeluarkan di akhir Ramadan. Apa di akhir penghujung Ramadan. Dan itu yang saya kira biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Dia keluarkan sekarang-sekarang ini, tetapi dia serahkan kepada pengurus zakat saja. Nah, nanti kan pengurus zakat itu dia kumpulkan dulu. Dia kumpulkan, nanti pas akhir baru dia keluarkan. Nah, itu tidak masalah yang seperti itu. Itu tidak masalah. Tapi kalau dia langsung serahkan kepada orang miskin sebelum tanggal 28, itu tidak boleh hukumnya. Karena di penghujung Ramadan. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Nah, dari sini juga ada pertanyaan. Kita keluarkan zakat fitri itu apakah langsung kepada orang miskin atau boleh kepada pengumpul zakat? Iya, kita katakan bahwa kalau dia mau serahkan kepada fakir miskin secara langsung, tidak ada masalah, boleh saja. Kalau dia tahu ada orang miskin
tetangganya misalnya, atau kawannya, atau teman dekatnya, atau yang dia tahu di negerinya ini orang miskin, dia langsung mau serahkan boleh saja, tapi nanti di waktu yang dibolehkan. Ya, maksimalnya atau minimalnya dia keluarkan tanggal 28. Boleh langsung kepada fakir miskin. Tapi kalau dia sulit untuk mencari fakir miskin, ya kan, dia belum ketemu fakir miskin, maka tidak masalah dia kasihkan kepada orang-orang yang mengurusi zakat itu, yang mengumpulkan zakat. Nah, mereka lah nanti yang ditugaskan untuk mencari orang-orang miskin. Nah, mereka lah nanti yang ditugaskan untuk apa? Mencari orang-orang miskin. Dan pengumpul zakat itu bersifat amanah. Makanya orang yang mengumpulkan zakat itu harus menjalankan amanah tersebut, sehingga jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai salah sasaran. Dia kasih kepada orang, ternyata orang tersebut tidak layak untuk dikasih zakat fitri. Nah, dan itu amanah. Kalau keliru, yang menanggungnya adalah bukan yang berzakat. Yang berzakat sudah dapatkan pahala karena dia sudah serahkan, dia wakilkan kepada pengumpul zakat itu. Tetapi yang bertanggung jawab kalau keliru adalah yang mengumpulkan zakat. Nah, yang mengumpulkan zakat. Makanya dia harus teliti, harus lebih hati-hati, jangan sampai salah dalam memberikan zakat fitri itu. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kata para ulama, karena zakat fitri itu wajibnya nanti di penghujung Ramadan, ya. Nah, di sana ada beberapa permasalahan, ya. Bagaimana kalau ada orang yang masuk Islam? Iya. Masuk Islam dia, apakah wajib mengeluarkan zakat fitri? Dia masuk Islam di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Kalau dia keluarkan, ya, kalau dia masuk Islam setelah matahari terbenam di akhir Ramadan, maka tidak ada kewajiban bagi dia membayar zakat fitri bagi si mu'allaf ini. Tapi kalau sebelum itu, sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Paham ini? Begitu pula kalau ada orang yang lahir, anak yang lahir. Nah, kalau dia lahir setelah matahari terbenam di akhir Ramadan, masuk 1 Syawal, maka tidak ada kewajiban bayar zakat fitri. Tapi kalau dia lahir sebelum itu, maka wajib bayar zakat fitri. Anak yang baru lahir tadi. Nah, ini beberapa pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ada orang meninggal misalnya, dia meninggalnya di bulan Ramadan, apa wajib bayar zakat fitri? Iya. Kalau dia memasuki wajibnya bayar zakat fitri, maka dia tidak wajib. Tapi kalau sebelum itu dia meninggal, misalnya di hari-hari ini dia meninggal, tidak wajib dibayarkan zakat fitri, karena dia belum mendapati wajibnya bayar zakat fitri. Tapi kalau dia sudah dapati wajibnya zakat fitri, yaitu ketika matahari sudah terbenam di penghujung Ramadan, masuk 1 Syawal, maka dia sudah wajib bayar zakat fitri. Dibayarkan untuknya zakat fitri. Nah, ada pembahasan, ada permasalahan. Bagaimana dengan janin? Apakah juga dibayarkan zakat fitrinya? Diwajibkan bayar zakat fitri? Kata ulama, janin tidak wajib dibayarkan zakat fitri. Hanya saja Utsman bin Affan disebutkan dalam riwayat, beliau mengeluarkan zakat fitri untuk janin. Dan itu hukumnya disunnahkan. Tidak wajib tetapi sunnah. Hanya kata para ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa janin yang dikeluarkan itu zakat fitri janin yang sudah berbentuk. Janin yang sudah berbentuk manusia. Kalau hanya baru daging atau baru segumpal darah, baru beberapa pekan, baru beberapa minggu, ya, itu tidak disunnahkan mengeluarkan zakat fitri. Tapi kalau sudah berbentuk, apalagi sudah ditiupkan ruh, ya kan, sudah 4 bulan janinnya, maka disunnahkan keluarkan zakat fitri untuk janin juga. Tetapi ingat, tidak wajib, sunnah. Kalau dia sudah lahir baru wajib. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah, bagaimana hukum memberi zakat fitri kepada satu orang saja? Dia tidak berikan, dia bagikan kepada banyak orang miskin, tapi satu orang saja, boleh atau tidak? Ya, sebenarnya dalam pembagian zakat fitri itu tidak ada ketentuan harus diserahkan kepada beberapa orang. Ya, boleh saja dia serahkan kepada satu orang. Nah,
dalam jumlah yang banyak dia kasih, tidak ada masalah, karena tidak ada ketentuan. Tetapi kalau misalnya dia tahu ada beberapa orang miskin dan belum dapat zakat fitri, ya utamanya dibagilah untuk orang yang belum dapat zakat fitri juga. Nah, yang jelas untuk pembagian jatahnya itu tidak ada ketentuan dalam syariat. Orang miskin ini dikasih kira-kira berapa kilo, apakah cukup 1 karung atau 2 karung beras atau 3 karung beras, itu tidak ada ketentuan. Mau dikasih 5 karung beras silahkan, cuman 1 karung beras silahkan, 2 karung beras silahkan, atau per kilo misalnya 5 kilo saja dikasih, silahkan, tidak ada masalah. Hal tersebut tidak ada ketentuannya. Iya, tidak ada ketentuan. Yang jelas dikasih apa yang mencukupi dirinya untuk bisa makan di hari Id. Jangan sampai dia kelaparan di hari Id. Nah, itu ukuran dan ketentuannya. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian zakat fitri ini itu diserahkan kepada siapa? Zakat fitri ini diberikan kepada siapa? Nah, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitri itu diberikan kepada 8 asnaf yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Disebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal gharimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ini 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga orang yang terlilit utang, kemudian para mu'allaf yang ditaklif hatinya, para mu'allaf, kemudian yang kelima untuk membebaskan budak, yang keenam al-gharimin, kemudian fi sabilillah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wabnus sabil, para musafir. Iya, para musafir. Yang tadi wal amilina 'alaiha, ya. Tadi saya salah baca ayatnya, wal amilina 'alaiha. Badan amil yang mengurusi zakat tersebut. Ini dah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, hanya ulama berbeda pendapat apakah zakat fitri itu diberikan kepada 8 orang ini atau hanya diberikan kepada 2 golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Dua pendapat di kalangan ulama. Dan yang lebih rajih wallahu alam, khusus zakat fitri itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja, bukan kepada semua 8 orang ini. 8 ini berlaku untuk zakat mal. Kalau zakat mal diserahkan kepada 8 ini, boleh diserahkan kepada 8 ini. Tapi khusus zakat fitri itu hanya 2 golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang tadi kita bacakan, bahwa zakat fitri kata Nabi tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Nabi sebutkan orang miskin saja, untuk memberi makan orang miskin. Kalau disebut miskin, maka fakir juga masuk di dalamnya. Kalau disebut miskin, fakir juga lebih masuk di dalamnya. Kenapa? Karena fakir lebih butuh daripada miskin. Jadi fakir itu lebih melarat daripada miskin. Ukurannya begini kata ulama. Apa beda fakir dengan miskin? Nah, ini penting bagi orang-orang yang ingin menyerahkan zakatnya. Harus dia lihat di sini. Apakah orang itu masuk miskin atau tidak? Karena begini, di dalam Quran atau di dalam syariat itu tidak disyaratkan orang miskin itu sama sekali tidak punya apa-apa. Lihat dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu, yang dia mengadakan perjalanan kan, kemudian Nabi Khidir melobangi apa? Melobangi kapal orang apa? Orang miskin. Orang miskin punya kapal. Disebut dalam Quran kan? Nah, makanya jangan dilihat oh ini dia punya kendaraan berarti orang kaya ini. Belum tentu. Nah, itu orang punya kapal dalam ayat itu, ya. Dan dia apa? Dikatakan sebagai orang miskin. Nah, dikatakan sebagai orang miskin. Nah, ukurannya kita lihat dari hal ini. Jadi kita katakan tadi fakir itu lebih melarat daripada miskin. Miskin lebih sedikit daripada fakir. Ukurannya begini. Kalau fakir, ya, dia tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhan pokoknya. Taruhlah misalnya kalau ada orang kebutuhannya dalam sebulan, taruhlah dia sama keluarganya, misalnya kita ambil patokan saja, misalnya 3 juta misalnya. 1 bulan dia sama keluarganya.
Orang dikatakan fakir kalau dia tidak bisa memenuhi 3,5 dari 3 juta ini. Ini penghasilannya cuma 1 juta. Ini fakir ini. Ini sudah kategori fakir. Kalau miskin, dia sudah bisa memenuhi setengahnya atau lebih, tapi tidak sampai 3 juta. Nah, itu namanya miskin. Ya, kebutuhan dia sebenarnya 1 bulan 3 juta, tetapi penghasilannya cuma 2 juta misalnya dalam sebulan. Nah, ini kategori miskin. Orang tidak dikatakan fakir dan miskin kalau dia punya kebutuhan 3 juta, ya kan? 3 juta dalam sebulan dan dia bisa memenuhi 3 juta itu atau bahkan lebih daripada itu. Nah, ini bukan miskin lagi. Tidak boleh diserahkan zakat kepada dia. Dipahami ini? Nah, itu ukurannya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi bisa jadi ada orang itu dia punya mobil. Ya mungkin dia pernah beli mobil sebelumnya, ya kan? Tetapi dia dikatakan miskin. Kenapa? Dia punya penghasilan seperti itu saja. Nah, maka jangan dilihat, oh dia punya rumah, dia punya ini dan itu. Enggak. Dilihat dulu penghasilannya berapa. Nah, ini terkadang keliru ya dalam memahami fakir miskin ini. Dilihat saja anunya, oh ada emasnya, istrinya misalnya. Oh ini orang kaya ini. Belum tentu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi, zakat fitri itu diberikan kepada fakir miskin. Zakat fitri. Jadi kalau dari pendapat ini, badan amil dapat enggak zakat fitri? Enggak dapat. Kalau untuk zakat fitri, badan amil enggak dapat. Tapi kalau zakat mal dia bisa dapat, sedekah dia bisa dapat, gaji dia bisa dapat. Nah, tetapi untuk badan amil, terkait dengan badan amil, itu nama khusus ya. Bedakan antara badan amil dengan pengumpul zakat. Itu beda. Sebagian orang menyamakan pengumpul zakat ya badan amil, padahal itu berbeda. Kalau badan amil, dia yang ditunjuk oleh pemerintah. Dia yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di negeri kita apa? Basnas mungkin ya. Ya kan? Nah itu badan amil yang sesungguhnya. Tapi kalau ada di masjid atau di surau dia buat badan amil sendiri, itu bukan badan amil namanya. Itu dia cuman pengumpul zakat. Dia cuman apa? Pengumpul zakat. Nah, pengumpul zakat seperti ini dia boleh menerima gaji dari hasil apa yang telah dia lakukan mengumpulkan zakat. Itu boleh seperti itu. Tetapi apakah dia menerima zakat? Tidak. Kalau dia tidak ditunjuk sama pemerintah, dia tidak menerima zakat mal dan tidak pula zakat fitri. Nah, ini ketentuannya ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian berikutnya terkait dengan kadar dan jenis zakat fitri itu. Di sini kata beliau qadruha wa asnafuha. Kadar zakat fitri itu berapa dan apa saja jenis yang kita keluarkan dari zakat fitri itu. Kata beliau di sini, wa yukhraju sha'an, kadarnya dikeluarkan sebanyak 1 sa'. 1 sa' itu ukuran yang disebut oleh Nabi SAW. Dia pakai takaran atau diukur dengan menggunakan ukuran tangan. Itu sa'. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan kumpulan 2 tangan orang biasa. Nah, seperti ini. Ini namanya 1 mud. 4 kali begini itu namanya 1 sa'. Nah, jadi kalau kita mau misalnya mengeluarkan zakat, ya, kita tidak punya ukuran misalnya, tidak punya timbangan, boleh kita langsung ambil beras kita misalnya kita raup begini 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ingat tangannya itu tangan ukuran biasa. Kalau tangannya itu kecil ya, nah itu enggak ya. Jangan sampai tangannya agak kecil, kan orang kan beda-beda kan jari tangannya kan. Nah, ukurannya itu tangan orang biasa. Enggak juga terlalu panjang. Ada juga orang terlalu panjang tangannya ya kan. Sekali ambil mungkin banyak sekali, ya kan. Nah, maka ukuran biasa. Itu apa namanya? 4 mud. Baik. Nah, untuk memudahkan kita ya, kita sekarang pakai ukuran, pakai gram, pakai kilo. Nah, itu lebih memudahkan. Nah, ketika dikonversikan ke kilo, ulama berbeda pendapat. 1 sa' itu berapa kilo? Maka sebagian ulama menyebutkan 1 sa' itu 2 kilo 40 gram. 2 kilo 40 gram. Sebagian menyebutkan 2,4 kilo. Apa bedanya 2,4 dengan 2 kilo 40 gram? Bedanya apa?
Kalau 2,4 itu kan 2 kilo 400 gram. Kalau 2 kilo 40 gram, 2 kilo tambah 40 gram. Sebagian ulama menyebutkan dua pendapat ini. Ada yang menyebutkan 2,5 kilo. Berarti 2 kilo 500 gram. Dan Lajnah Daimah berpendapat 3 kilo. Nah, pendapat yang lebih hati-hatinya kita keluarkan 3 kilo. Kenapa? Kenapa kita ambil pendapat 3 kilo? Walaupun kalau ada yang keluarkan 2,5 kilo tidak ada masalah. Nah, tapi kalau lebih hati-hatinya kita keluarkan 3 kilo. Sebab zakat fitri ini kalau lebih itu tidak masalah. Karena lebihnya itu dianggap sedekah. Tapi kalau yang bermasalah kalau kurang. Ya kan? Kalau kurang bermasalah dia. Nah, sebagian ulama menyebutkan 3 kilo. Kalau kurang dari itu, khawatirnya kita ya kurang, nanti tidak cukup sebagai zakat fitri. Nah, maka lebih hati-hatinya wallahu alam keluarkan 3 kilo. Sekalipun kalau ada yang berpendapat tetap berpegang saya 2,5 kilo saja, ya silahkan, tidak ada masalah. Nah, karena itu juga pendapat para ulama. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau di sini minal qutil mu'tad. Kita keluarkan zakat fitri itu dari makanan pokok yang biasa dimakan. Makanan pokok yang biasa dimakan. Nah, dari sini menunjukkan bahwa yang namanya zakat fitri itu dengan makanan, dari qut, dari makanan. Nah, dari sini para ulama mengingkari orang yang mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Makanya di sini beliau tanbih, ikhrajul mal fi zakatil fitri la yujzi. Mengeluarkan zakat fitri dengan harta, dengan uang itu tidak sah kata beliau. Lianna Nabi SAW faradaha minal aqwat fala yujzi ikhrajuha malan. Sebab Nabi mewajibkan mengeluarkan zakat fitri dengan makanan pokok. Maka tidak sah kalau dengan uang, dengan harta. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka kita ingatkan, dan sesuai dengan hadis Nabi juga, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. To'am itu makanan, ya kan? Maka kalau dikeluarkan dengan uang, walaupun kata mereka kan uang bisa dibelikan makanan, betul. Tetapi ada orang yang punya uang, dia lebih rela untuk membeli selain makanan daripada makanan, betul enggak? Iya. Ada orang yang lebih suka beli rokok daripada makanan. Nah, khawatirnya begitu kalau kita kasih makanan. Nah, maka tentunya mengeluarkan zakat fitri dengan makanan. Nah, kalau kita sekarang dengan beras. Nah, tapi bagaimana Ustadz kalau ada orang yang mengeluarkan pakai uang? Iya. Kalau dia keluarkan pakai uang, kita terima, kita sebagai pengumpul zakat misalnya, kita terima uangnya, kita wakilkan saja, kita belikan beras. Nah, jadi boleh seperti itu. Ya, kalau misalnya ada orang yang beri zakat pakai uang, ya terima saja. Cuman katakan sama dia, ini nanti Pak saya belikan beras saja ya. Uang ini nanti saya keluarkan dengan dengan beras. Karena ketentuannya ya pakai beras, bukan pakai uang. Nah, kalau seperti itu boleh. Nah, jadi sifatnya taukil, mewakilkan. Ya. Sebab kalau ada orang yang misalnya tidak mau ya, saya tidak terima uang, dia pergi ke tempat lain itu. Ya kan, yang menerima uang. Nah, karena sebagian orang tidak mau repot dia, saya pakai uang saja, tidak mau repot-repot bawa pikul beras ke sini, ya kan. Padahal kalau mau dilihat ya, zakat fitri itu syiar. Zakat fitri itu apa? Syiar. Nah, syiarnya semakin nampak kalau kita mikul beras, bawa beras ya kepada fakir miskin. Nampak kan syiarnya kan? Wih, kenapa ini orang bawa beras semua ini? Nah, nampak syiarnya. Tapi kalau pakai uang, tidak nampak. Orang mau apa ini? Mau sedekah atau mau apa ini? Ya kan? Tidak nampak. Tapi kalau dengan beras, orang langsung paham. Oh, ini zakat fitri. Nah, itu hikmahnya. Makanya disyariatkan dengan makanan pokok. Taib. Nah, hanya ada orang berkata begini juga. Loh, Nabi tidak menyebut beras. Yang Nabi sebut itu apa? Kurma, gandum, keju, zabib. Itu yang Nabi sebut. Nabi tidak sebut beras. Kenapa Nabi tidak sebut beras? Ya karena di zaman Nabi itu mereka tidak makan itu. Yang mereka makan gandum. Makanya disebutkan dalam hadis seperti itu, ya kan? Fan Nabi SAW sama fil hadis al-aqwat alladhi i'tadu 'alaiha minasy-sya'iri waz-zabibi wal-aqid wat-tamar. Nabi SAW menyebut di dalam hadis tentang makanan pokok yang biasa mereka makan.
ketika itu, yaitu gandum, kismis, anggur yang dikeringkan, akid. Akid itu susu yang dibekukan, atau kita bilang apa? Keju. Susu yang dibekukan atau keju. Wat tamar, kemudian korma. Tidak ada beras di situ. Nah, tetapi Nabi sebutkan secara umum. Kata Nabi, so'an min to'am, satu so' dari makanan. Satu so' dari makanan. Beras makanan atau bukan? Makanan. Maka boleh juga mengeluarkan beras. Loh, kalau begitu boleh juga dong mengeluarkan zakat fitri dengan dengan hamburger misalnya, kan makanan juga itu. Ya enggak, ukurannya makanan pokok akuat. Itu bukan makanan pokok, ya kan? Harus pakai makanan pokok. Nah, kalau makanan pokoknya kita ya itu beras, ya beras. Di sini kita jangan pakai kurma, walaupun ada kurma. Saya mau zakat pakai kurma, enggak tepat. Kalau kita di Arab, ya iya. Dulu saya waktu di Yaman, saya enggak ngeluarin pakai beras. Nah, karena orang di sana lebih suka dengan gandum. Saya keluarkan dengan gandum waktu di Yaman. Iya. Karena menyesuaikan dengan keadaan di sana. Kalau antum di Papua, orang Papua makan sagu. Nah, oke, kita keluarkan pakai sagu. Tergantung tempatnya di mana. Nah, kalau kita di sini umumnya beras, ya beras. Karena ada hadisnya Nabi sebutkan itu. So'an min to'am, satu so' dari makanan. Taib. Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum. Walakin qala ulama innama arada alaihi salatu wassalam aqwat ahlil balad. Akan tetapi para ulama berkata bahwa Nabi menginginkan dengan hal tersebut adalah makanan pokok penduduk suatu negeri. Fa idza wajada ahlu baladin indahum qutun akhar ya'tadunahu akhraja minhu. Nah, maka apabila penduduk suatu negeri mendapati di sisi mereka makanan pokok yang lain selain dari apa yang disebutkan oleh Nabi tersebut, yang mereka biasa memakannya, maka dia keluarkan zakat fitri dari jenis itu. Yang jelas makanan pokok. Yang jelas makanan pokok. Nah, wa fi ba'dil buldan la ya'rifuna illa al-aruz. Nah, kata beliau, di sebagian negeri mereka tidak kenal makanan mereka kecuali beras. Fayumkinu ayyukhraja minhu wa hakadha. Maka boleh untuk mengeluarkan zakat fitri dengan beras dan seterusnya. Taib. Ini kadar dan jenis dari zakat fitri. Jadi kadarnya satu sok. Tadi kita sebutkan pendapat yang paling hati-hatinya 3 kilo. Jenisnya dari apa? Makanan pokok. Nah, kalau kita beras. Kalau kita apa? Beras 3 kilo. Beras 3 kilo. Taib. Kemudian alaman tajib. Kepada siapa wajibnya zakat fitri ini? Siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitri? Nah, kata beliau di situ. Tajibu zakatul fitri ala kulli fardin. Zakat fitri itu wajib atas setiap individu. Sawaun kana saghiran au kabiran, baik anak kecil atau orang dewasa. Anak kecil juga wajib zakat fitri. Yang mengeluarkan zakat fitrinya tentunya walinya, orang tuanya. Zakaran au untha, laki-laki atau perempuan. Hurran au abdan, orang merdeka atau budak. Ala kulli syakhsin, atas setiap orang. Satu so. Idza kana musliman, apabila dia muslim, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Jadi syaratnya dia muslim. Man kana kabiran fawujubuhu ala nafsih. Dan bagi orang yang sudah dewasa, dia wajib mengeluarkan untuk dirinya zakat fitri itu. Wa ammal usrah, adapun keluarga seperti kazaujah, istri, wal aulad wal banat, anak-anak laki-laki atau perempuan, fawujubuha ala rabbil bait. Maka wajibnya itu bagi kepala rumah tangga, ya, suaminya mengeluarkan untuk istri dan anak-anaknya. Wa kadzalikal abd al-wujub yakunu 'ala sayyid. Demikian pula budak yang wajib dikeluarkan zakat padanya, yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah tuannya. Nah, kalau keluarga yang pokok adalah anak dan istri, ini yang dikeluarkan zakatnya. Orang tua bagaimana? Orang tua kan yang mengeluarkan zakat anaknya kan. Tapi kalau untuk orang tua yang sudah tua renta, dia tidak mampu lagi mengeluarkan zakat, dia tidak punya harta, ya, bahkan dia dinafkahi oleh anaknya, maka anaknya lah yang mengeluarkan zakat fitri untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya, ibu dan bapaknya. Baik. Ini terkait dengan orang yang mengeluarkan zakat fitri. Dan syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri cuma ada 2. Yang pertama dia muslim. Yang kedua, ya berarti muslim sudah terlahir di dunia ini kan. Kalau dia belum terlahir, tadi kita katakan hukumnya apa?
sunnah mengeluarkan zakat janin. Itu pun yang sudah terbentuk, ya, yang sudah terbentuk jasadnya, sudah ada bentuknya, apalagi sudah ditiupkan ruh padanya. Baik, syarat kedua, dia punya kelebihan di hari diwajibkannya zakat fitri. Kelebihan apa? Kelebihan makanan. Kelebihan makanan. Jelas ini? Nah, jadi begini, dia mungkin orang fakir, ya. Dia tidak punya makanan, tapi datang kepada dia banyak beras ketika itu, dan sudah lebih dari makanan pokoknya. Maka dia pun wajib mengeluarkan zakat ketika itu. Zakat apa? Zakat fitri. Karena sekali lagi zakat fitri itu tidak diwajibkan orangnya kaya. Orang miskin pun mengeluarkan zakat fitri asalkan dia punya kelebihan makanan di hari diwajibkannya zakat fitri. Di hari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitri. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sama misalnya ada orang miskin, ya kan? Awalnya dia tidak mampu mengeluarkan zakat fitri. Dia dikasih zakat fitri. Oh, sampai berkarung-karung beras di dalam rumahnya. Nah, pertanyaannya, apakah dia mengeluarkan zakat fitri? Jawabnya iya. Dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Kenapa? Berasnya sudah berkarung-karung, ya kan? Dia wajib lagi mengeluarkan zakat fitri. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang dizakati zakat fitri, ya kan? Diberikan zakat fitri kepadanya, kemudian bertumpuk beras di rumahnya. Boleh tidak dia jual? Boleh tidak dia jual berasnya itu kepada orang supaya dia dapat uang? Jawabnya boleh. Boleh saja, tidak ada masalah. Itu haknya dia, kan sudah jadi berasnya. Dia mau jual silahkan, asalkan jangan sampai dia habiskan berasnya. Ya, habiskan berasnya, dia mau makan apa nanti, ya kan? Jangan dia habiskan. Karena sudah banyak, mungkin 10 karung, banyak orang kasih zakat fitri sama dia, dia jual 9 karung, tidak ada masalah. Itu haknya dia, mau dia jual, tidak ada masalah. Taib. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Taib. Mungkin ini yang bisa kami paparkan. Ada pertanyaan? Baik, doanya itu seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan doakanlah mereka yang mengeluarkan zakat itu, sesungguhnya doanya kamu kepada mereka itu menenangkan hati mereka. Maka kalau kita mau berdoa, doanya ringkas saja. Allahumma sholli ala ali, disebut namanya. Kalau namanya si Ahmad, Ahmad. Allahumma sholli ala ali Ahmad. Kalau namanya Abdullah, Allahumma sholli ala ali Abdillah. Nah, jadi tidak ada doa khusus sebenarnya. Ada yang biasa disiapkan itu doa ini tidak ada. Hanya begini ya, karena orang itu biasanya itu dengan doa. Jadi kalau ada orang keluarkan zakatnya, tidak masalah, antum doa saja, doakan. Allahumma, diulang-ulang saja, ya kan. Nah, kalau mau ditambah sapu jagat, doa sapu jagat, ya silahkan aja, tidak ada masalah. Nah, karena sebagian orang itu melihat kurang afdol rasanya kalau tidak didoakan, ya kan? Ya doakan saja, tidak ada masalah. Antum doakan dengan doa yang tadi disebutkan. Allahumma sholli ala ali fulan. Fulan itu namanya dia, siapa disebut namanya. Nah, itu wallahu alam. Dan tidak ada niat khusus untuk yang mengeluarkan zakat fitri. Nawaitu an uzakki zakatal fitri, itu tidak ada ya. Niat itu di dalam hati. Dia keluarkan zakatnya itu sudah sah. Nah, kemudian kalau tidak didoakan pun tidak ada masalah sebenarnya. Itu sunnah saja didoakan. Allahumma sholli ala, dengan sebutan dia itu sunnah. Dan didoakan pun tidak ada masalah. Nah, tetapi bagi sebagian awam itu agak anu itu kayaknya itu. Dari doakan itu kayak kurang afdol menurut mereka itu. Nah, maka didoakan aja ya, tidak apa-apa. Tapi ada lagi? Ya. Apa ini? Nah, ajarakallahu, semoga Allah memberikan pahala bagimu. Itu secara umum boleh, tidak ada masalah. Doa seperti itu kan ya ucapan saja, diucapkan ajarakallah, semoga Allah memberikan balasan pahala untukmu. Tidak ada masalah seperti itu. Hanya yang dijadikan para ulama kritikan, kalau dia mewajibkan itu harus baca doa seperti itu tidak ada. Tidak didoakan pun boleh. Nah, tapi kalau diucapkan sesekali tidak ada masalah, insya Allah. Nah, ada juga kadang-kadang dia bayar fidyah itu dengan beras. Bayar fidyah
Dengan beras, tidak ada masalah Pak Haji. Kalau dengan beras itu, kalau fidyah itu boleh dengan makanan jadi siap saji boleh juga dengan beras. Kalau dengan beras ukurannya itu 1 mud. 1 mud itu berarti sekitar 750 gram, hampir dekat 1 kilo. Nah, hanya kalau dia pakai beras itu hendaknya disertakan lauknya juga. Jadi tidak ada masalah. Hanya keumumannya kan orang kan pakai makanan jadi kalau fidyah itu kan. Itu sebenarnya lebih memudahkan kita sebenarnya, lebih mudah dan langsung bisa dimakan ya kan. Tetapi kalau mau pakai beras juga boleh. Nah, kalau pakai beras berarti 1 mud. 1 mud sekitar 750 gram beras. Tidak ada masalah. Dan kalau dia sertakan lauknya itu lebih bagus. Nah, bayar fidyah. Wallahu a'lam. Iya. Kita dalam satu unit pengumpul itu saat ini kan kebanyakan orang lebih simpel. 80% bentuknya duit. Baginya itu apa? Misalnya dapat Zakat apa ini Pak? zakat fitrah. Ya, zakat fitri. Misalnya kumpul dapat beras 10 kilo, duitnya sampai 1 juta. Apa harus ditukarkan Beras dulu baru dibagi? Iya, ditukarkan beras dulu. Karena mengeluarkan zakat fitri itu kan dengan beras, tidak dengan uang. Jadi kalau ada orang yang nitip kita uang, pakai uang, kita belikan beras. Jadi kita mewakilkan dia untuk kita belikan beras. Jadi harus dibelikan beras dulu. Jadi ketika kita serahkan kepada orang miskin, bukan dengan bentuk uang, tapi dengan beras. Ini khusus zakat fitri. Khusus zakat fitri saja. Adapun kalau ada yang bersedekah, sedekah tidak ada masalah pakai uang. Atau zakat mal pakai uang. Ya kan? Tapi kalau khusus ini zakat fitri, ditukarkan dulu beras, dibelikan beras dulu. Nah, kasusnya di sini, beras itu umumnya harganya kan di bawah harga di tabel yang diedarkan oleh Kemenak. Ya itu tadi dari 1 juta itu misalnya setara dengan berapa gitu. Itu ada kelebihan duit lagi dari 2,5 kilo dari per annum. Dibelikan beras semuanya Pak. Dibelikan beras semuanya, berapapun dapatnya, maka itu yang kita ambil. Nah, kemudian untuk beras juga, ini juga saya sebutkan, beras itu kan banyak anunya ya. Saya tidak tahu kalau dari Kemenak itu ada 3 kategori Pak ya. Jadi ada kategori rendah, sedang, dan yang paling tinggi gitu ya. Itu dari Kemenak ya. Dan sesuai ada harga-harganya masing-masing itu kan. Tapi kalau ukurannya dalam syariat, para ulama berfatwa dengan 2 fatwa. Yang pertama, kita keluarkan zakat fitri itu kalau kita langsung dengan beras, itu berasnya beras yang biasa kita makan. Nah, kalau kita biasa makan apa? Beras 2 hati misalnya, ya jangan pakai beras bulog keluarkan zakat fitri. Nggak boleh itu. Harus dengan zakat minimal dengan beras 2 hati juga. Ya. Nah, kecuali kalau dia memang biasa makan beras bulog ya, itu sudah makanannya dia ya kan. Nah, maka tidak ada masalah dia keluarkan karena itu makanannya. Misalnya, baik, itu fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua, dan ini difatwakan Syekh bin Bas, itu dia keluarkan minimal pertengahan. Tidak harus dari makanan yang dia makan, tetapi beras yang sifatnya pertengahan. Jadi kalau beras itu misalnya paling rendah harganya 10.000, pertengahannya 15.000, paling mahalnya 20.000. Maka kita ambil yang berapa? Harga 15.000. Ini contoh saja ya, harga 15.000 pertengahan. Nah, itu juga fatwa para ulama. Jadi jangan dia ambil paling rendah, jangan dia ambil paling rendah. Kalau dia ambil paling mahal boleh enggak Ustaz? Ya lebih bagus lagi. Dia mau ambil beras rojo lele yang paling bagus misalnya ya kan. Beras rojo lele. Ada beras rojo lele di sini kan? Nah, itu dia ambil itu, maka itu lebih afdol lagi, lebih bagus, lebih utama. Tapi pertengahan itu sudah cukup. Atau yang biasa dia makan. Nah, jadi yang tadi itu Pak, kalau dia misalnya ada kelebihan, belikan lagi beras. Belikan lebih beras. Karena masalahnya kalau zakat fitri itu lebihnya itu jadi sedekah bagi orang yang mengeluarkannya itu. Nah, jadi sedekah bagi dia. Tapi yang bermasalah itu kan kalau kurang. Nah, jadi tidak masalah kita belikan beras semuanya. Yang kelebihannya diberikan lagi kepada orang miskin. Wallahu a'lam. Kalau dia dalam satu tabung dia menggunakan beras bermerek Ustaz? 2 merek. 2 merek maksudnya. 2 merek itu sama harganya. Harganya berbeda. Nah, dia keluarkan salah satunya tidak ada masalah. Kalau dia keluarkan yang lebih bagus dari 2 itu lebih afdol. Nah,
Itu lebih afdol. Tapi kalau misalnya dari dua merek itu dia lebih banyak yang lebih bagus. Yang dari dua merek kan ada yang lebih mahal kan? Yang lebih sering dia makan yang lebih mahal ini. Maka dia keluarkan yang lebih mahal ini. Karena itu yang biasa dia makan. Dia makannya kadang-kadang yang ini kan misalnya. Nah, berbeda kalau misalnya selang-seling, kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang enggak tahu dia mana yang sudah yang lebih banyak. Maka dia keluarkan salah satunya saja, tidak ada masalah. Paling utamanya yang paling bagus. Nah. Taib. Kalau Indomie boleh enggak zakat fitri dengan Indomie? Hah? Indomie itu sudah jadi makanan pokok juga ya? Ya kan? Nah. Iya. Makan Indomie. Iya. Iya, karena memang ada yang menjadikan makanan pokok itu Indomie ya. Walaupun sebagian kita ada juga yang begitu. Saya temukan ada orang yang memang tidak makan beras, dia makannya Indomie. Nah, karena Indomie itu kan gandum juga kan? Gandum juga dia. Dari gandum. Nah. Ya hanya kalau kita di sini kan umumnya orang beras saja ya kan. Ya, beras saja. Allah. Kalau dipakai Indomie itu gimana? Bukan timbangan. Nah, ya itu masalahnya. Jadi repot dia kan kalau pakai Indomie kan. Satu berapa bungkus itu kira-kira. Nah, dan kayaknya tidak ada di kalangan kita pun yang mengeluarkan pakai Indomie, tidak ada ya. Nah, ya pakai beras saja. Mungkin tidak ada lagi ya. Ya kita cukupkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.